Jadi sambil menunggu yang pertanyaan, silakan Pak Alamsah dengan Pak Sahrial ini. Ini sama Telangkai. Contohkan kami mendengar. Ya, mendengar. ada sedikit Pak, ada sedikit. Ya silakan. Nah, ini tadi alhamdulillah juga Pak Junaidi Kamil tadi membuat support kami Telangkai, nampaknya harus membuat akun yang baru nih Pak. Iya, itu karena dia. Katanya itu aja bosan. Memang betul. Setelah kakaknya atau abangnya kami pinang, pas adiknya gitu juga bahasanya, pantunnya. Nah, ini perlu Telangkai harus wawasan pantunnya banyak. Nah, ini terima kasih Pak Junaidi. Ke depan kami sebagai Telangkai ini enggak dalam merisik Minang terutama itu. Kalau dalam mengantar pengantin mungkin banyak versinya. Tapi dalam merisik Minang yang nggak bisa kami ganti, di situ satu najam. Memang harus itu Pak. Najam itu wajib kami sampaikan. Bermula dari Nabi Allah Adam, nenek manusia kafir dan Islam, nenek manusia sekalian alam, mula asal di Darussalam di tempat Jibril dan tanah segenggam. Nah, itu memang kami harus pakai itu. Itu wajib kami sampaikan dalam acara merisik Minang. Jadi satu lagi, tanam pauh tengah pematang, lumba-lumba timang gelombang, hanyut serantau ke Indragiri. Dari jauh kami datang, tak coba-coba nanam umbang kalau tumbuh sunting negeri. Itu juga belum bisa kami rubah. Memang itu salah satu yang tadi disampaikan dalam merisik Minang. Itu Pak. Dan Pak Sahrial tadi alhamdulillah juga memang menyampaikan tadi, kalau pantun bisa dituntun, kalau adat jadi kualat. Nah, itu memang betul-betul merupakan satu apa juga itu. Ya, apa namanya? Titian ya, supaya hati-hati. Oke. Terima kasih. Udah lama tak ke kota, sudah lupa jalan meranti. Sudah lama tak jumpa, sudah rindu rasa di hati. Oka Sahrial ya, udah lama manggil kita jumpa di LPMP itu Pak ya. LPMP Pak. Masuk di Balai Bahasa Bapak panggil. Terima kasih. Tanam Selasi. Ya, terima kasih Atuk Khairul. Alhamdulillah. Jadi sinilah kepentingan kita di Zoom ini kan, yang rindu bisa ketemu. Kan. Oke, sambil menunggu yang lain untuk ada penyampaian, silakan Pak Alamsah dengan Pak Sahrial. Ada kira-kira biar kami dengarkan pula nih bagaimana Telangkai itu kan. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Bang Agus. Ini kita sambil sebelum kami berbalas, ya terima kasih juga kepada Bang Oka Sahrial nih. Kenapa? Karena tadi kan disampaikan kita harus beda pantun Sumatera sama Maluku. Tetapi kalau kita lihat daripada tajuk utama kita, itu harus dinamika. Artinya di mana kita berada, disitulah pantun itu dibuat. Disitulah sampiran itu kita lihat daripada alam di sana, supaya masyarakat di sana mengerti. Itulah dia maksudnya tadi itu. Jadi kalau kita hanya itu saja, memang tak berkembang. Jadi di mana kita berada, disitulah kita menciptakan pantun itu berdasarkan kita harus menguasai teritorial. Jadi di sana apa ikan apa? Tak ada sembilan ikan apa yang di sana. Nah, apa kesenangan mereka di sana? Tentu orang yang di sana yang sudah jumpa. Kalau saya tak buat saya di sana, tak pernah saya ke Maluku. Tapi kalau ada undang masyarakat, kami datang ke sana. Nah, itu pula ya kan. Itu pula ujungnya. Jadi bisa kita lihat apa yang berada di sana. Kalau misalnya di pantai, tentu. Kan betul Bang Agus kan? Betul. Kami tak pernah ke Maluku, tapi kalau sampai ke Maluku, kami lihat di sana apa ikan di sana. Perlu kalau diundang. Ada undangan Bang Sahrial, datang kami sama Datuk. Betul, maksudnya ada cara bahasa di sana kan. Juga diundang kan gitu. Kita bawa Bang Umar. Iya, iyalah begitu. Kan gitu. Jadi biar tahu kita macam mana bahasa di sana kan bagus kan? Iya. Bagaimana pula dinamika di sana ya kan? Nah, itu dia. Ya, silakan Pak Alamsah dengan Pak Sahrial udah nunggu di ini, silakan. Iya, betul kita bagaimana dinamika di sana kita buat. Ya, begini, Dinda Sahrial, coba kita buka dulu acara sedikit tentang Pang Batang saja. Pang Batang. Jadi biasanya kalau pengantin itu datang kita sambut. Kalau saya di pihak perempuan tentu saya sampaikan. Iya. Nah, saya sampaikan lah tuh burung enggang dua sekawan arah menuju tepi kuala. Empang Batang bukalah Tuhan sudah ditunggu dari semula. Iya, silakan Pak Sahrial. Ya, baik, Mbak Alam. Agaknya di sini semestinya. Jadi saya sebenarnya tinggi segan saya jadinya. Ada Datuk Khairul, ada lagi Pak Sahrial. Ini luar biasa ini kan. Ada Yudi lagi tuh. Ini udah keluar pula. Ya, apa Yudi?
Ya, kalau biasanya selalu kalau di Empang Batang itu kan di awal ya, Pak Agus nanti ya. Iya. Jadi selalu saya sampaikan kalau namanya di awal kita kan selalu bertabik. Tabik raja, tabik datu, tabik tuan-tuan pengetua adat. Kami selamat tiba di tempat, mohon petunjuk serta isyarat, membawa sanak famili kaum kerabat, belumlah paham adat setempat. Kami kemari tepati janji, belumlah paham adat negeri. Kami lihat ada pemuda kanan dan kiri, muka merengut di sana sini. Nanti kadang-kadang saya tambahi, yang satu memang ganteng macam Thomas Georgi, yang satu lagi badannya kurus macam Datuk Maringgi. Yang satu muka sedih macam baru patah hati, yang satu pula macam orang sakit gigi. Gitu. Jadi wahai tuan orang bijak bestari, coba jelaskanlah kepada kami apalah maksud empangan ini. Itu. Udah begini, terpaksa kita jawab, Agus. Iya, bukan lanjut. Karena perintah raja, tiada datuk berkuasa. Bukan karena perintah Pak Camat, maka Pak Lurah calak berbuat. Tetapi penghuni PS kampung sudah berpakat. Empang Batang menjaga ketat. Badai topan arah ke barat. Pekat kelawan awan kelabu. Andai adinda turut ke darat. Tunjukkan isyarat dahulu. Kalau gitu sudah bunyi masalah syarat. Tak uji cerita lama-lama. Kalau petik buah yang ranum hendak dipetik di waktu pagi supaya penjaga dapat tersenyum. Apalah syarat sebagai kunci? Bukan batang sembarang batang, batang gaharu kai cendana. Bukan uncang sembarang uncang, uncangnya bisalah gitu buat makan bersama. Nah, kalau di situ supaya tak lama-lama kami kasihkan aja lah uncang tadi. Kadang-kadang saya tambah-tambah ini. Inilah saya. Namanya saya juga telangka yang muda nih. Kadang-kadang saya suka menambah, mudah-mudahan tidak menyalahi gini Pak Agus. Mudah-mudahan tidak menyalahi adatnya. Kadang-kadang saya tambahi terbang tinggi burung kenari hingga bertengger di batang jati. Ini uncang yang kami kasih, cukup beli HP Samsung Galaxy. Iya, betul pula ya kan. Tapi kadang-kadang bisa juga kita balas, Bang Agus. Iya, silakan. Ya kan? Iya. Berlayar kapal berlayar ke Indragiri, melahirkan belana. Memang Samsung Galaxy, tapi yang sudah rusak. Oh bilang, itu pula ya kan. Karena sikit kali kita tengok. Kalau berjalan ke Pekan Minggu, arah menuju Kuala Mersing. Kalau seandainya tak beli HP yang baru, udah langsung SMS ke nomor rekening. Iyalah. Udah jelas ya kan. Kalau nomor rekening pula, kan begitulah pula. Kan tinggal kirim saja lah tuh. Ya langsung. Di tengah batang latihan berguru, di padang panjang bulu keingkiran. Selamat datang pengantin baru, Empang Batang kami singkirkan. Silakan masuk ke dalam. Itu langsung kan. Udah terbuka ya kan. Udah terbuka. Coba lah. Masuklah dia. Cuman lagi, Bah. Ini dia. Makanya setelah itu ada lagi acaranya tuh. Ada namanya, ada main silat, ada tukar tepak, ada tabur berti, ada tukar payung, ada skapur siri. Setelah ada pula lagi tari persembahan. Setelah itu ada skapur siri, ada pula empang pintu. Empang pintu nih, ada empang pintu, baru pijak batu lagan, sembah orang tua, empang kipas, baru duduk pelaminan, lalu tepung tawar, marhaban, dan makan hadap-hadapan. Itulah rangkaian mungkin kalau kita ketika makan acara ngantar pengantin. Sesinya tidak berubah, cuman pantunnya harus berkembang. Jadi supaya seperti pesan Bang Sahril tadi, tak boleh itu aja. Kita tukar pantun-pantunnya tuh. Kenapa kita tukar? Itu supaya indah dia. Kita lihat siapa yang ada di situ, walaupun kadang-kadang maksudnya sama. Tapi sampiran-sampirannya tuh dicarilah sampiran-sampiran yang enak didengar tadi. Jadi memang ini begitu juga seperti yang kata Datuk tadi tentang acara-acara merisi itu pun harus ditukar-tukar juga. Jadi itu baru pantun berbalas tentang empang batang. Ya kan? Tapi itu semua Bang Agus ini bisa diperpanjang, bisa dipersingkat. Iya, itu dia.
kalau kita perpanjang bisa panjang, kalau kita sikat kadang-kadang kami sebutkan kalau digantang 3 gantang, kalau sukat 3 sukat. Kalau kita rentang bisa panjang, tapi kita pintal biar singkat, apalagi waktunya sudah dekat. Iya. Jadi ini harus ada juga, kita harus kalau dalam ini harus juga kita tahu waktu. Tak bisa suruh sendiri kan? Iya. Nah, jadi memang harus juga harus punya apa juga lah, harus kita sesuaikanlah dinamika situasinya tuh, sehingga bisa kita lakukan sesuai dengan maksudnya audiens itu sendiri, tapi dengan ketentuan tidak boleh melanggar adat. Dan yang sangat penting, kita tuh boleh berseloroh, boleh bercakap, boleh, tapi harus beretika. Iya, kembali ke sana. Iya. Tetap dia beretika. Jadi pantun itu boleh pun lepas, tapi etikanya harus tetap ada. Kalau kita membawa adat etikanya tak ada, ini pun udah masalah baru lagi kan. Jadi boleh nyampaikan bahasa. Kadang-kadang ketika kita berseluruh waktu makan hadap-hadapan, tapi etika jaga juga. Baru dia nampak memang khas lah dia Melayu nih kan gitu. Itu yang saya maksudkan tadi, ketika kita mewariskan pantun-pantun Melayu itu, wariskanlah keempat syarat tadi. Supaya apa? Supaya tidak kita meninggalkan, walaupun di mana-mana berubah-ubah, tapi kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai Melayu. Nah, kenapa jati ini penting? Kenapa? Karena selalu ada budaya harus tarikan, mempunyai makna serta tujuan, melatih diri beradab dan bersopan. Jati diri harus kita pertahankan. Itulah jati diri Melayu. Nah, mungkin itu yang dapat pesan-pesan yang saya sampaikan ini kepada kita semua, dan saya sangat mengharapkan sekali adik-adik kami ini dalam berpantun tuh ini etika harus juga dijaga, tetap harus kita jaga, walaupun macam mana kita terdesaknya, etika harus kita jaga supaya nampak ciri jati diri kita sebagai orang Melayu. Nah, mungkin itu dulu bagus. Iya, oke. Terima kasih dengan Pak Syariat tadi ya.